Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Asni Wahyu Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Semarang. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Ternyata pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses guru memberikan ilmu atau transfer knowledge yang berguna untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberikan arahan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap sebagai seorang pendidik, saya berkuasa sepenuhnya atas murid saya. Pendidik dapat membentuk watak atau budi pekerti murid seperti yang diinginkannya. Saya hanya berpikir bagaimana murid paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya tidak begitu memahami kebutuhan murid akan kenyamanan belajar dan kemandirian belajar. Saya menganggap jika seluruh murid mematuhi tata tertib atau perintah saya merupakan suatu keberhasilan. Hasil belajar yang sesuai KKM bagi saya adalah tujuan yang harus murid capai. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pahami dan implementasikan selama ini keliru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwasannya saya harus memberikan teladan yang baik bagi murid saya. Seorang anak akan mengamati dan meniru perilaku saya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, guna mengakomodasi kodrat alam dan kodrat zaman murid. Saya perlu memberikan kebebasan kepada murid seperti memberikan kesempatan murid untuk berbicara, mengungkapkan perasaan serta ide-idenya, sehingga saya dapat membimbing mereka mencapai tujuan pembelajaran sesuai keinginan mereka yang mampu menumbuhkan karakter positifnya. Apapun tindakan yang saya lakukan sebagai seorang pendidik harus berorientasi kepada murid dan dilakukan demi kepentingan mereka. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengidentifikasi karakteristik anak, kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan awalnya, bakat dan minatnya, atau meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta bermakna. Membuat kesepakatan kelas guna memberikan suasana belajar yang nyaman dan aman. Marilah Bapak Ibu guru hebat. Inilah saatnya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam pembelajaran. Mari berikan murid kebebasan bereksplorasi, berpendapat, dan berinovasi untuk mengembangkan potensi mereka. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Salam
Bapak Ibu guru hebat.